Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Leo panik saat melihat Siska tidak ada dan berusaha mencari Siska. Cory dan Reta menghampiri Leo. Siska itu mencintai Helmi, ucap Reta, namun Leo tak memperdulikannya. Leo meninggalkan Reta dan Cory akhirnya. Cory dan Reta mengikuti Leo. Cory dan Reta sampai di mana kejadian Helmi dihabisi oleh Diki. Akhirnya Romi dan Ardan datang membantu mencari Helmi. Mereka pun mencari Helmi. Siska sangat sedih, begitupun Cory. Siska bertekad melewati derasnya sungai demi menemui Helmi, dan Siska hanya menemukan sepatunya Helmi. Dan Siska pun menangis. Leo pun berusaha mencari Siska. Tiba-tiba penyakit Siska kambuh dan Siska pun ikut hanyut bersama derasnya sungai. Ardan menunjukkan siapa yang hanyut. Dikira Helmi dan ternyata Siska yang hanyut. Dan Leo bergegas menolong Siska yang hanyut. Cory, Reta, Ardan, dan Romi memperhatikan Leo saat menolong Siska. Dan akhirnya Romi dan Ardan menolong Leo. Cory pun melihat sepatu Helmi dan Siska menegaskan bahwa ia yang menemukannya. Tiba-tiba Cory menangis dan nyaris pingsan. Bu Monik dan Nenes menceritakan bahwa yang menghancurkan keluarganya adalah Diki, ucapnya Bu Monik. Monik sangat berterima kasih atas bantuan dan membantu keluarga Monik selama ini. Nenes pun terdiam. Dan Nenes sangat kecewa kepada Helmi. Namun dia ingin bertemu dengan Helmi. Namun Monik tidak peduli dengan Helmi walaupun Helmi jahat, ucapnya. Cory marah besar setelah mendapat kabar bahwa yang hanyut itu Helmi. Dan Cory menyalahkan Siska semua karena keluarga Siska. Cory sangat sedih dan kecewa. Siska pun tak ingin Helmi pergi. Cory sangat marah. Helmi terus mengejar kamu, namun kamu, Siska, menyakiti Helmi. Dan Siska pun terpukul. Leo mengajak Siska untuk keluar agar Siska dapat tenang. Leo menegaskan bahwa yang mengabarkan ke Bu Arnas biar Leo, namun Siska menolak. Dan Siska pun segera menemui Bu Arnas. Reta menegaskan jika pernikahan Leo dan Siska tidak sah. Siska sangat sedih dan Leo menegaskan bahwa Siska adalah istri Leo. Leo pergi mengikuti Siska dan tiba-tiba Johnny datang. Reta menegaskan bahwa Johnny shock teringat dengan ucapan Mauren karena Johnny sangat mencintai Mauren. Siska teringat saat ditampar Bu Arnas dan Leo pun mengejar Siska. Siska bertemu dengan Bu Arnas dan Bu Arnas pun sangat marah dan kecewa kepada Siska saat menjelaskan bahwa Helmi jatuh ke jurang dan keseret air sungai dan dinyatakan Helmi meninggal. Bu Arnas pun syok bersama Mauren maupun syok. Bu Arnas pun sangat sedih. Hampir saja pelampiasan Bu Arnas memukul Siska dengan bunga. Namun tiba-tiba dihalangi oleh Leo. Siska merasa bersalah. Siska datang dan Bu Monik menanyakan mengapa Siska menangis.
Monik shock saat mendengar Helmi meninggal. Cerita dari Siska dan Leo. Diki sangat senang Helmi meninggal, dan Diki dilaporkan ke polisi oleh Bu Arnas, dan Bu Arnas pun saling melaporkan polisi. Arnas pun shock karena ia tak punya bukti yang cukup. Mauren menelpon Joni dan meminta Joni memberitahu di mana Siska, karena Siska ditunjuk sebagai saksi. Dan Diki menelpon Joni meminta bantuan kepada Diki karena Diki dilaporkan Arnas ke polisi. Kori membantu Mauren dan berharap Siska menjadi saksi yang jujur. Dan Diki menasihati ke Arnas karena kalian akan merasa dinginnya penjara, ucap Diki kepada Arnas. Arnas pun kesal dan meluapkan emosinya, namun ditahan oleh Mauren. Monik merasa lega karena melihat Leo dan Siska sudah menikah. Siska meminta Leo untuk bercerai. Monik menasihati ini yang terbaik buat Helmi jika Helmi sudah meninggal. Monik memberitahu agar Siska memberi kesempatan kepada Leo. Monik meminta saling mencintai dan saling menjaga. Itu keinginan Monik kepada Leo dan Siska. Dan Monik tidak tahu dapat bertahan sampai kapan. Siska pamit ke kamar dan nenek sangat sedih melihat Monik, Siska, dan Leo sedih. Leo diminta istirahat untuk menemani Siska. Dan Siska merasa kehilangan Helmi walaupun Helmi sudah jahat kepadanya. Di sisi lain, Leo memperhatikan Siska saat sedang menangis. Siska sangat sedih dan bingung. Leo yakin badai ini akan berlalu sampai Siska benar-benar mencintainya. Setibanya Joni di kantor polisi, Mauren bertemu Joni, dan Mauren menegaskan bahwa Joni terlibat dalam pembunuhan Helmi. Joni pun shock, kaget, dan tiba-tiba Joni memeluk Mauren dan mengucapkan bahwa Joni sangat mencintai Mauren. Dan Mauren sangat kecewa. Joni bingung saat ayahnya Diki meminta tolong untuk Siska menjadi saksi. Dan di lain sisi Joni bingung di mana Diki papahnya yang salah atau membela keluarga Mauren demi cinta dia kepada Mauren. Reta menangis sambil menceritakan semuanya kepada Ibu Marisa. Dan Ibu Marisa berencana untuk membuat Siska semakin menderita. Saat Siska istirahat, tiba-tiba Leo datang mengajak Siska untuk mendoakan Helmi. Mereka sholat bersama, yaitu bersama Monik, Nenes, Siska, dan Leo. Mereka pun sholat bersama dan mendoakan Helmi. Siska mendoakan memohon ampunan agar Helmi dapat selamat atau dosa-dosa Helmi dapat diampuni. Tiba-tiba Joni datang. Monik menanyakan bagaimana perasaanmu, Leo. Leo berharap ini pernikahan pertama dan terakhir dengan Siska, Tante. Dan Siska aminkan doa Leo. Monik, Joni, dan Leo pun terkejut karena senang dengan ucapan Siska. Siska butuh belajar mencintai Leo dan butuh restu dari ibunya Leo. Leo terharu dan Joni maupun Monik sangat bahagia. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.